strike. Pertama kali saya dapat ikan hampala double dot. Ternyata warnanya cantik banget ya. Strike. Yo bang. Oh, strike. Strike. Macam mana strike back? Mantap. Lepas. Ya mocel. Wah, strike pasir. Keren bro. Laut Rugun Rantau Prapat. Mancing mana strike back. Mantap. Strike Back Mania, petualangan memancing saya kali ini bergeser ke Dusun Lauk Rugun, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Lauk Rugun adalah sebuah kampung Dayak Iban yang letaknya tak jauh dari aliran sungai. Oke, strike back mania. Sekarang kita mau lanjut mancing lagi. Kali ini kita berangkatnya ke hulu. Kalau dilihat dari cuacanya hari ini bagus, langitnya cerah. Debit airnya juga nggak sekencang kemarin. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa dapat target kita. Yuk kita berangkat. Mancing mana strike back? Mantap. Kami berangkat menggunakan 2 perahu. Saya bersama dengan Pacing, pemuda asli Lauk Rugun. Sementara di kapal satunya ada Jai dan Marget, sahabat saya. Menurut Pacin, di aliran sungai ini banyak terdapat ikan-ikan predator air tawar seperti ikan hampala dan ikan maser. Kedua ikan tersebut memang ikan yang hidup di arus deras dan menjadi target kami kali ini. Di sini tuh kontur sungainya tiap beberapa meter ada lubuk-lubukan kayak gini deh. Lubuk-lubukannya tuh dalam-dalam sih. Ada 5 meteran bang ya? Lebih ya? Mudah-mudahan mau nyamber ikannya. Lubuk yang dalam biasanya berada tak jauh setelah jeram, arus yang deras, atau belokan sungai. Fish on! Oke, strike! Ikan yang menyambar nampaknya berasal dari lubuk air yang cukup dalam. Tarikannya khas, tipikal ikan arus deras yang kuat dan bikin ketagihan. Ikan hampala termasuk kerabat dari ikan mas. Tenaganya yang kuat saat menyambar umpan membuatnya disukai oleh para pemancing. Oh, cantik sekali dia. Pertama kali saya dapat ikan hampala double dot. Ternyata warnanya cantik banget ya. Warnanya jauh lebih kontras, lebih tebal. Dia punya warna gold sama oranye kemerahan seperti ini. Berbeda dengan yang single dot. Mancing mania strike back. Mantap! Melihat saya berhasil menaikkan ikan, Pacin pun merasa tertantang. Benar saja, tak membutuhkan waktu lama, Pacin pun mendapatkan tanda adanya sambaran. Strike. Wah, ini strike pertama kita nih, guys. Apa ini? Usahanya membuahkan hasil, tapi melihat dari tarikan ikan, sepertinya ini size kecil. Ternyata yang ia dapatkan adalah ikan kenyuar atau masyarakat di sini menyebutnya dengan ikan seluang. Ikan ini merupakan spesies endemik Asia Tenggara yang masih kerabat dengan ikan wader. Mancing mania strike back mantap. Perjalanan kami lanjutkan. Derasnya air sungai membuat memancing kali ini menjadi pengalaman berharga bagi saya. Karena tidak bisa sembarangan dalam melempar umpan. Tips and trick buat strike back mania di rumah yang mancing di harus deras seperti ini. Jadi kita kuda-kudanya harus benar-benar kuat.
kaki depan belakang jangan sampai sejajar biar kita lebih enak kuda-kudaan itu. Jadi arus deras kayak gini kita rentan terkena tiba-tiba nabrak pohon yang tumbang, tiba-tiba nabrak ranting. Jadi kita harus hati-hati. Di saat bersamaan, ternyata Jai sedang bertarung dengan ikan penghuni sungai ini. Namun sangat disayangkan, usahanya belum membuahkan hasil. Ikan berhasil kabur, padahal dari tarikannya, size ikan cukup besar. Lepas. Ya, mocel. Mancing manis strike back. Mantap. Tidak hanya land bass di karang-karangan saja. Kami juga mencoba melempar umpan dari atas perahu di saat posisi aliran cukup tenang. Beragam variasi lubuk yang menjadi titik incaran kami memang membuat kami semakin penasaran. Tapi kami tetap harus berhati-hati, terutama saat melempar ke titik-titik potensial karena sesuatu bisa saja terjadi. Umpan saya nyangkut ternyata. Jadi mau nggak mau kita harus ambil. Aman. Padahal harusnya lumayan cukup kenceng. Hati bang ya. Kemana? Wih, Bang Pacin, terima kasih banyak. Oke. Masih selamat ini lur kita. Jadi memang Bang Pacin itu aktivitasnya memang ini ya, main spearfishing ya, berburu dia. Jadi nyelamnya jago Bang Pacin. Strike back mania, di kondisi tertentu terkadang mesin perahu tidak kuat untuk menerjang kuatnya arus. Sehingga kami harus mendorong sambil melawan arus. Kondisi seperti ini, hal yang cukup wajar saat memancing di arus deras. Mas Pak, aman Pak. Saya bersama Jai melempar umpan ke titik yang sama secara bergantian. Tujuannya, pelempar pertama untuk mengganggu dan pelempar selanjutnya untuk menyelesaikan peluang strike. Yo bang, kiprol aku. Tarikan ikan cukup kuat kali ini. Ikan terlihat berusaha untuk meloloskan diri. Tapi untungnya, semua sudah berada di kendali Jai. Ikan pun dengan cepat dibawanya mendekati perahu. Naikin dulu bang, Pacin. Ya, seekor ikan hampala berhasil landed. Ikan hampala mempunyai ciri dengan memiliki dot pada tubuhnya. 1 atau 2 dot bukan menjadi tanda jenis yang berbeda, melainkan variasi alami pada ikan ini. Kepala makro lebih dotan double dot. Mancing manis strike back. Mantap. Mantap. Keren banget tuh Bang Jai. Strike, hampala. Jadi sekarang kita pulangnya hanyut. Jadi gak ada bunyi kapal, kita lebih tenang buat mancing. Juru bantu saya yang merupakan kepala dusun juga tak mau hanya jadi penonton. Ia pun iseng-iseng memainkan jorannya. Fish on! Pengalaman yang berbicara kali ini. Pak Kadus hanya melempar berapa kali langsung mendapatkan strike. Seekor ikan hampala berhasil ditaklukkan Pak Kadus ini. Mantap! Juru batu saya nih. Strike! Padahal tadi kita lempar di titik yang sama. Bang Jai, Pak Kadus sama saya lempar satu titik, ternyata yang duluan yang strike. Mantap nih, bukan main juru batu saya nih. Keren! Tas dulu Pak! Oke. Laut Rukun Rantau Prapar. Mancing manis strike back. Mantap. Ini tadi saya lagi mancing-mancing, Pak Kadus tiba-tiba pengen minggir. Saya tuh ambil apa di dalam, ternyata pulang ke sini bawa rotan, bawa bambu sama
Pak, itu apa Pak? Rebung nggak Pak? Oh, sama rebung juga. Banyak banget ternyata yang dibawa. Rotan yang berasal dari tanaman masih hidup menyimpan getah cair dan nutrisi dari akar. Nah, sip. Persis. Wah, seger banget. Jadi air rotan ini bisa jadi sumber air alami selain dari sungai gitu. Jadi ketika mungkin kondisi air sungainya kurang bagus, ketika kita survive ke dalam hutan seperti ini dan menemukan rotan seperti ini, bisa kita manfaatkan, kita ambil airnya. Karena perut sudah lapar, kami pun memutuskan untuk istirahat sebentar di dusun. Mumpung lagi di Kapuas Hulu, saya mau bikin masakan khas Kapuas Hulu nih. Ditemenin sama Pak Kadus sama Bang Paci. Oke, jadi kita mau masak apa nih Pak Kadus? Panso, Panso ya? ikan adung. Panso ikan adung. Ini dia ikan adungnya. Panso adalah cara memasak tradisional menggunakan batang bambu. Bambu yang digunakan adalah yang masih muda karena masih banyak mengandung air dan getah alami. Sementara daging ikan hampala yang padat dan tidak mudah hancur membuatnya cocok untuk diolah dengan cara panso ini. Bumbunya juga sederhana, hanya saja kami menggunakan buah mawang sebagai pengganti asam. Pak Kadus, ini berarti udah bisa dicip-icip. Bisa, Boleh ya? Bisa. Wah, saya penasaran nih. Boleh Pak, coba Pak potongin sedikit aja Pak. Nah, kita rasain dulu nih sebelum dicampur ke masakan. Garam. Nanti aduh. Enak Pak ternyata Pak. Sudah liur. Jadi malah rasanya mirip sama mangga yang masih muda. Mirip banget asli. Sebelumnya, rebung harus dibakar terlebih dahulu. Tujuannya untuk membuat kulit rebung mudah dilepas, serta mengurangi getah yang lengket. Untuk memasak panso, harus kita pantau betul-betul ya strike mania, supaya tidak overcook yang membuat tekstur ikan hancur. Iya bener, ternyata tuh di bawah semua dagingnya. Panso ikan adung luar biasa. Bu, siapa nih datang? Tahu aja, ada aroma-aroma sedap ya kan? Nah, sekarang waktunya saya coba panso dengan daging ikan yang masih fresh. Udah gak sabar saya nih. Kita cobain dagingnya. Enak banget. Jadi panso ini identik dengan rasa yang asam ya Pak Kadus ya. Cuman asamnya ini nggak over sama sekali, benar-benar pas di lidah saya. Gurihnya juga dapet, aroma wanginya luar biasa karena memang campurannya banyak banget. Hampalanya juga size-nya besar, jadi dagingnya tebal. Tapi ingat, kita makannya tetap harus hati-hati karena masih banyak duri-duri kecilnya tuh. Luar biasa. Mancing Mania Strike Back. Mantap!